Masih bersama saya Angga Wisudawan di Kompas Jember. Saudara, sejumlah perajin tradisional di Kabupaten Jember, Jawa Timur pandai memanfaatkan limbah tulang hewan dan kayu menjadi kerajinan pipa rokok bernilai ekonomi tinggi. Kini pipa rokok dengan berbagai bentuk mampu merajai pasar di kota-kota besar di Indonesia, bahkan luar negeri. Anda pasti penasaran dengan pipa rokok ini. Berikut liputan tim Kompas TV Jember. Ya, saudara, saat ini saya berada di rumah warga di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Saat ini saya bersama Ibu Suryam sedang sibuk memasak tulang sapi. Tapi tulang sapi ini bukan untuk olahan makanan. Nah, kira-kira untuk apa tulang sapi ini? Tetap ikuti saya. Tulang sapi biasanya dibuang atau dibuat bahan pakan ternak. Namun tidak di sejumlah desa, Kecamatan Balung dan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di daerah ini, limbah tulang sapi dimanfaatkan menjadi kerajinan pipa rokok bernilai ekonomi tinggi. Awalnya, tulang sapi direbus dengan air untuk menghilangkan lemak, lalu dicampur dengan air keras untuk menghilangkan bau amis dan kotoran pada tulang. Selanjutnya, tulang dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, lalu dibentuk dan diperhalus. Bagian yang paling sulit adalah melubangi bagian dalam tulang yang berfungsi untuk menghisap asap. Proses melubangi tulang ini dilakukan dalam beberapa tahapan, sesuai dengan bentuk pipa dan ukuran alat pengebor. Kesalahan menggunakan ukuran bor dapat membuat tulang pecah. Seluruh tahapan pembuatan dilakukan secara manual, tradisional, dan akhirnya proses yang panjang dan melelahkan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Pipa rokok dengan beragam ukuran pun siap dipasarkan. Nah, saudara, dari limbah tulang sapi seperti ini disulap menjadi pipa rokok bernilai ekonomi tinggi. Dan pipa rokok ini memiliki manfaat, salah satunya mengurangi zat berbahaya dalam rokok. Ide pembuatan pipa rokok tulang sapi ini berawal dari banyaknya limbah tulang sapi tak terpakai. Setelah diproses menjadi pipa rokok, ternyata dapat mendatangkan keuntungan ekonomi tinggi. Dalam sehari, perajin hanya bisa menghasilkan 200 pipa rokok, padahal permintaan terus meningkat hingga mencapai 1.000 pipa rokok. Hal ini membuat perajin kewalahan karena selain terbatasnya sumber daya manusia, juga bahan tulang sapi. Karena saya ingin meningkat penghasilan. Kalau bikin yang kecil-kecil kan murah, kalau yang besar gini kan mahal gitu. Iya. Jadi dapat 100 biji itu harganya dapat uang kan agak lumayan. Berapa kalau 100 biji kayak gitu? 100 biji itu 750. 750. Iya, kalau yang panjang ini. Kalau yang pendek kan 500. Sehari sampean bisa bikin seperti ini berapa? Ya sekitar kalau sama ada anak saya itu ya 100 biji. 100 biji Iya. sehari ya. Orang dua. Proses pembuatan pipa rokok kayu lebih mudah dan bahan yang lebih melimpah. Perajin biasanya memanfaatkan kayu setigi, gali asem, nagasari, galih kelor, eboni hitam, kauka, dan gaharu tenggelam karena memiliki pori-pori kecil dan berbobot berat. Ya, saudara, ini merupakan salah satu tahap pembuatan pipa rokok. Tidak semua jenis kayu yang bisa dibuat pipa rokok. Hanya jenis-jenis tertentu seperti stigi, gali asem, dan gali nagasari yang memiliki pori kecil dan berbobot berat. Jenis-jenis kayu seperti ini sangat mudah menyerap nikotin dalam rokok.
Nanti yang masarkan gitu. Saya cuma duduk-duduk manis di rumah, ngerjain ini nanti ada sendiri. Iya. Untuk temen yang bikin pipa rokok ini banyak, Mas. Jadi tidak di Balung Kulon aja. Kayak daerah Balung Tutul, Jambiarum, Karanganom itu ada. Juga teman-temanku semua. Itu penghasilannya kalau dalam sebulan itu bisa berapa untuk Mas Lato sendiri? Ya lumayan lah, Mas. Kerajinan pipa rokok warga Jember ini tak hanya merajai pasar di kota-kota besar di Indonesia, seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang. Namun juga mampu bersaing dengan produk dari negara lainnya di sejumlah pasar internasional, seperti di Jepang, Cina, Malaysia, dan Singapura. Kalau pemasaran, saya tetap fokus pada menggunakan jaringan online, yaitu menggunakan marketplace yang ada di Indonesia dan internasional. Kadang-kadang memang ada pipa rokok yang kelas nasional dan juga ada permintaan internasional, komunitas-komunitas pipa rokok, terutama cangklong internasional juga banyak. Bahkan permintaan internasional pun juga ada yang kelas-kelas biasa, mungkin untuk ditaruh di pasar di sana. Artinya grosiran di internasional juga ada. Jadi memang menggunakan basis online full, tetapi secara offline kadang-kadang juga ada grosiran dari Bali, dari Jakarta, Bandung, dan beberapa kota di Indonesia. Itu ada juga yang minta untuk pipa rokok. Pipa rokok perajin Jember ini memiliki beragam bentuk yang unik, mulai dari natural seperti warna kayu dan tulang. Pipa rokok modifikasi dengan berbagai bentuk melingkar dan berbelok atau cangklong dengan dilengkapi filter. Hingga pipa rokok ukir dengan corak kepala naga, macan, hingga tokoh pewayangan. Nah, saudara, banyak kandungan zat berbahaya dalam rokok. Dan pipa rokok ini berfungsi untuk mengurangi kandungan zat berbahaya tersebut. Harganya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000, tergantung dari jenis kayu maupun tulang yang digunakan, serta kerumitan dari bentuk ukiran. Imron Fahim, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Nah ini kalau digunakan gitu